Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah matematika ya, matematika lanjut. Apa istilah? Oh, bukan. Ini memang analisis real, memang judulnya ya. Analisis real lanjut. Kalau di pendidikan itu analisisnya itu bergabung dengan mata kuliah yang lain, jadinya matematika lanjut gitu, matematika lanjut. Ya. Tapi ini memang analisis real. Oke, baik. Untuk pertemuan kita kali ini saya akan mencoba menguraikan ya beberapa hal yang pernah kita pelajari di kalkulus dan kita akan dalami di perkuliahan analisis real kita ini ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke satu teorema penting, yaitu menggunakan kriteria barisan untuk menguji ada tidaknya suatu limit ya, atau misalnya kalau limitnya menuju L, lalu bagaimana kriterianya kalau kita menggunakan kriteria barisan ya. Ya, oke. Oke, saya akan share screen ya. Oh, saya perkenalkan dulu nih kriteria barisannya. Oke, sudah lihat semua? Ini ada di file yang saya sudah kirim ya. Ya, ini dulu. Jadi kriteria barisan. Coba saudara perhatikan betul. Ini kriteria ini bisa digunakan. Kita tidak perlu menggunakan epsilon delta ya untuk menunjukkan limitnya gitu. Tetapi kita bisa menggunakan pengertian barisan ini. Coba kita lihat, misalkan F fungsi dari A ke R ya. Lalu C adalah titik akumulasi ya, titik akumulasi himpunan A. Biasa juga disebut titik cluster. Ada juga yang mengatakan titik limit. Sebenarnya ini bergantung dari apakah yang kita perhatikan ini adalah himpunan atau barisan ya. Ya, kalau kita belajar barisan, biasanya C-nya kita anggap sebagai titik limit ya. Ya. Tapi kalaupun himpunan ya tetap titik limit dari himpunan gitu. Ya. Anda sebenarnya bisa membuka bukunya Bartel supaya lebih lengkap gitu. Ya, ada istilah titik cluster, titik limit, lalu ada teorema Bolzano-Weierstrass itu ya, bahwa himpunan yang banyak anggotanya itu tak berhingga, tapi terbatas. Jadi banyak anggotanya tak berhingga, tetapi himpunan itu terbatas. Jadi beda ya, terbatas dengan tak berhingga. Misalnya himpunannya dibatasi, elemen-elemennya itu antara 0 dan 10 misalnya, itu terbatas. Nah, lalu di dalam himpunan tersebut, itu ada tak hingga banyak elemen, maka dipastikan ada paling tidak satu titik klasternya atau titik limitnya atau titik akumulasinya. Ya, oke. Kita kembali ke definisi ini. Bukan definisi, tapi kriteria barisannya sebenarnya. Ya. Nah, ini kriteria barisan. Kita lihat ya. Limit X menuju C, Fx sama dengan L. Nah, ini jika dan hanya jika. Sebenarnya ini jika dan hanya jika ya. Nah, bukan jika saja. Untuk setiap barisan Xn di A yang konvergen ke C,
Ini, tapi XN itu tidak boleh ada yang sama dengan C ya. XN tidak sama dengan C. Ini berakibat barisan FXN juga konvergen ke L. Ya, seperti itu ya. Oke, fenomenanya sebenarnya bisa kita perhatikan begini. Kalau misalnya kalau ada suatu fungsi misalnya ya, oke, ya, nah, katakan ini dia C ya, X ya gitu. Kemudian ini adalah L. Nah, dari gambar terlihat bahwa ini limitnya, limit X menuju C, ini Fx, ini sama dengan L. Nah, bisa dilihat grafiknya ya. Jadi kalau X-nya di dekat C, maka Fx juga di dekat L. Ya, seperti itu. Nah, kalau menggunakan kriteria barisan, jadi apapun barisan yang kita buat menuju C, jadi apakah misalnya ini dia menuju C, boleh juga dari sebelah kiri ya, ya gitu ya. Dari sebelah kanan, maaf. Dari kiri, dari kanan menuju C, maka nilai-nilai Fx, jadi kalau ini Xn, X1, X2, X3, X4, ini akan menuju C, maka Fx1, Fx2, mungkin di sini Fx3, Fx4, Fx5, Fx6, ini akhirnya akan menuju L juga. Jadi kita bisa katakan jika Xn menuju C atau konvergen ke C, ya, tapi di sini Xn-nya diambil tidak sama dengan C, maka akibatnya apa? Barisan Fxn, ya, barisan juga ya. Nah, bukan Fx saja, tapi barisan itu apa? Nilai-nilai dari Fx1, Fx2, Fx3 dan seterusnya. Ya kan sebenarnya di sini Fx1 ya, mungkin Fx2 di atasnya, Fx3 dia akan menuju L juga. Nah, ini akan menuju L. Jadi seperti itu. Nah, itu kriteria barisan untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi itu limitnya adalah L. Ya, oke, baik. Kita akan membuktikan pada ruang yang kosong ya. Oke, di mana ini? Oke, saya akan share screen. Ya, yang ini lagi. Kemudian mana ruang kosong? Oke, ya. Jadi kriteria barisan ya. Jadi oke, saya coba buat di sini saya bagi dua ini. Ya, jadi kalau tadi kita lihat ada fungsi ya misalnya ini. Ya. Ya, ini menuju C. Kemudian L di sini. Jadi kalau ada XN dia menuju C di bawah, ya menuju C. Mungkin dari kanan juga ya. Maka Fxn itu akan ini ya. Jadi titik-titiknya pada grafik bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat, tetapi sebenarnya Fxn-nya itu bukan di grafik ya, tetapi di sumbu Y. Jadi mestinya di sini ya, di sini ya. Nah, gitu. Nah, kriteria barisannya mengatakan ya kriteria barisan ya. Nah, ini limit X menuju C, Fx sama dengan L, ini jika dan hanya jika ya. Oke, jika dan hanya jika. Nah, kalau barisan Xn menuju C, tetapi Xn tidak sama dengan C, maka apa? Nah, barisan Fxn juga
menuju L gitu. Ya, itu kriterianya. Ya. Oke, ini adalah kriteria barisan. Nah, nanti sesudah kita buktikan ini, kita akan menjelaskan beberapa macam-macam atau jenis dari limit ya. Nah, di kalkulus kan sudah pernah kita pelajari itu. Ya, misalnya limit X menuju C, tapi fx-nya menuju tak hingga gitu. Ya, fx-nya menuju tak hingga. Nah, bisa juga limit X menuju tak hingga, tapi fx-nya menuju L. Nah, bagaimana mendefinisikannya? Ya, definisinya tidak terlalu sulit. Ya, nanti kita lihat, tapi kita harus mulai dulu ya membuktikan ini sebelum kita melangkah ke jenis-jenis dari limit ya. Nah, coba diperhatikan ini yang saya berikan panah. Ini kan tandanya adalah jika dan hanya jika. Nah, kalau tandanya jika dan hanya jika, nah itu berarti jika diketahui limitnya sama dengan L, maka harus ditunjukkan bahwa jadi diketahui limitnya, limit dari fx untuk x menuju c adalah L, maka kita harus tunjukkan bahwa untuk setiap barisan xn yang konvergen ke C, akibatnya juga fxn konvergen ke L. Ya, saya kira Anda kan sudah belajar di S1, malah baru-baru kan mungkin Prof. Sab sudah menjelaskan konsep barisan. Nah, kemudian arah yang sebaliknya. Jadi ada dua macam pembuktian. Pembuktian pertama adalah dari kiri ke mana? Kiri ya. Kiri ke kanan. Kiri saya ini. Ya, kiri ke kanan ya. Kemudian pembuktian yang kedua, ya tentu dari kanan Ke kiri. ya, ke kiri. Ya. Nah, kalau dari kanan ke kiri berarti yang diketahui setiap barisan xn yang konvergen ke C dan yang berakibat fxn konvergen ke L, maka harus ditunjukkan yang sebelah kiri bahwa limitnya itu sama dengan L gitu. Iya. Oke. Nah, sebelum membangun buktinya, coba-coba kita improvisasi dulu ya. Yang diketahui, yang kita tulis dulu diketahui. Jadi kita harus jelas dulu apa sih yang diketahui. Rupanya yang diketahui adalah yang kiri dulu. Limit X menuju C, fx ini sama dengan L. Kemudian apa yang mau dibuktikan? Jadi misalnya saya tulis akan dibuktikan ya. Saya tulis saja adib akan dibuktikan. Nah, yang akan dibuktikan kalau kita mengambil sebarang barisan xn ya. Tapi barisan ini konvergen ke C. Nah, jadi ini yang dibuktikan, tetapi caranya pertama kita mengambil barisan xn yang konvergen ke C, tetapi xn itu dianggap tidak sama dengan C, maka yang terakhir kita tunjukkan bahwa fxn ya barisan, kalau barisan saya kurung 2 kali ya. Nah, ini konvergen juga ke L gitu. Nah, kalau apa yang diketahui? Diketahui limit X menuju C, fx sama dengan L. Nah, kita harus tahu apa sih definisinya itu menggunakan epsilon delta. Nah, itu yang kita mau gunakan ya. Jadi mau gunakan bahwa sudah diketahui berlaku. Nah, ingat konsep limit untuk definisi epsilon delta. Jadi sudah diketahui berlaku untuk setiap epsilon yang kita ambil. Epsilon. Ya, Positif. ada delta ya, Ada delta. Dua-duanya positif sehingga kalau harga Xn mutlak kurang C. X kurang C itu kurang dari delta, maka dan harga mutlak X kurang C lebih dari 0 ya, maka fx kurang L nih harga mutlaknya juga kurang dari epsilon. Nah, itu yang diketahui.
Nah, sekarang akan dibuktikan apa? Nah, tapi yang dibuktikan sebenarnya adalah ini gitu, fxn gitu ya. Ya, gitu. Nah, apa yang mau dibuktikan kalau fxn konvergen ke L? Sama dengan sebenarnya itu, tapi kriterianya bukan epsilon delta, tetapi epsilon K. K itu bilangan asli ya. Nah, yang akan dibuktikan adalah kalau kita mengambil sembarang barisan xn yang konvergen ke C, tetapi xn-nya tidak sama dengan C, maka kita harus buktikan. Nah, apa yang kita mau buktikan? Nah, masih ingat ya definisi barisan konvergen? Fxn konvergen ke L artinya untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli K sedemikian sehingga. Nah, itu. Jika N lebih dari atau sama dengan K, maka nilai mutlak fxn dikurangi L itu juga kurang dari epsilon. Jadi coba. Nah, jadi kita bisa tulis yang ini yang mau dibuktikan apa? Untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli K. Ya, saya tulis ada K elemen natural. Ya, sedemikian sehingga jika N besar sama dengan K, makanya pakai panah saja, nilai mutlak fxn dikurangi L, ini harus kurang dari epsilon. Nah, ternyata kriterianya hampir sama ya. Sorry. Nah, ini dua-duanya mengambil epsilon positif sembarang. Nah, lalu ditunjukkan ada bilangan asli K. Nah, inilah yang harus kita selesaikan masalahnya. Dari mana K itu muncul? Ya, dari mana K itu muncul? Yang penting kita sudah bisa menyatakan bahwa K-nya sudah muncul. Ya, sudah selesai masalahnya. Tapi K itu harus diuji. Apakah kalau saya mengambil N yang lebih besar atau sama dengan K, maka fxn dikurangi L itu kurang dari epsilon. Oke. Nah, sekarang coba-coba kita buktikan ya. Nah, mungkin ruangnya di sini kurang, jadi saya pindah ke oke, ini. Nah, apa yang pertama kita mau lakukan? Nah, kita buat cakaran dulu. Oh, saya ambil epsilon positif ini sebarang dulu. Sebarang. Oke. Yang diketahui itu, nah ini dia. Yang diketahui, coba saya tulis di sini. Yang diketahui ini untuk epsilon positif sebarang, ini ada delta positif sedemikian sehingga kalau 0 kecil Mutlak X kurang C ya, yang dikatakan limitnya. kurang dari Ini delta. berakibat ya, maka Fx dikurang L kurang dari epsilon. Nah, ini diketahui ya. Ini diketahui. Kita buat sejajar saja dulu. Nah, kalau kemudian yang kedua kita mau buktikan bahwa yang kedua ini mau buktikan. Nah, ini untuk setiap epsilon positif. Nah, ini bukan ada delta tapi ada bilangan asli K. Nah, sedemikian sehingga apa ini? Kalau N besar sama dengan K, maka nilai mutlaknya fxn dikurangi L juga kurang dari epsilon. Ya, tetapi diketahui kita harus ambil pertama xn-nya sebarang ya. Yang penting kita tambahkan yang di atas ini atau ke di bawah saja. Yang kita mau tambahkan di sini bahwa kita mengambil xn yang konvergen ke C dulu. Oke. Nah, coba dilihat di bawah.
bagaimana menggunakan yang diketahui ya. Nah, coba kita mulai dari yang di bawah. Nah, misalnya saya sudah punya epsilon, ya. Saya sudah punya epsilon. Lalu saya terapkan di atas, ya. Nah, epsilonnya sudah ada. Nah, di atas itu mengatakan bahwa kalau fx kurang dari epsilon, maka sudah ada delta toh. Jadi sudah ada delta. Jadi deltanya sudah muncul di sini. Mengapa sudah ada delta? Karena limitnya x menuju c fx itu memang sama dengan L, bukan mau dibuktikan. Ya, coba saya ulangi lagi. Yang pertama saya mengambil epsilon, ya, yang mau dibuktikan di bagian bawah ini. Nah, kemudian saya terapkan ke atas. Oh, ini rupanya fx kurang L itu saya sudah buat kurang dari epsilon. Ya, maka akibatnya kalau epsilon di bagian atas itu sudah diketahui, artinya fx kurang L kurang dari epsilon, karena limitnya memang sama dengan L, maka ada delta. Jadi sudah muncul delta. Jadi ini berurutan kejadiannya ya. Pertama epsilon diambil, lalu muncul delta. Mengapa muncul delta? Ya karena limitnya memang sama dengan L. Nah, delta itu maknanya apa dengan epsilon di bagian atas? Maknanya adalah kalau X kurang C kurang dari delta, maka Fx kurang L kurang dari epsilon. Itu ya. Nah, jadi apa? Sudah muncul delta sehingga setiap, coba kata-kata saya, sudah ada delta sehingga setiap X yang jaraknya dengan C kurang dari delta, ya, itu berakibat Fx kurang L kurang dari epsilon. Ya oke. Coba kalimatnya saya ulangi. Setiap X, ya yang ini ya yang sayang sekali ini kita tidak ketemu pandang ya. Jadi saya kasih ini ya. Setiap X yang jaraknya dengan C kurang dari delta berakibat Fx kurang L kurang dari epsilon toh. Nah, itu yang di atas. Nah, karena di bagian bawah Xn konvergen ke C, ya, Xn konvergen ke C, berarti kalau Xn dengan C kurang dari delta, atau apa? Apa yang muncul? Ya, kan walaupun del ini hanya delta, tapi karena Xn kurang C kurang dari delta dan Xn konvergen ke C, maka muncul K. Ada K. Loh, kok mengapa muncul K? Kan Xn konvergen ke C. Ya, ingat konsep yang diberikan sebelumnya, mungkin dari Prof. Syaf. Kalau Xn konvergen ke C dan jarak Xn dengan C kurang dari delta, maka ada K sehingga kalau N-nya lebih dari K, ya, berakibat berakibat Xn kurang C kurang dari delta toh. Nah, coba di bagian terakhir kita manai. Oh, ternyata kalau N-nya lebih besar dari K, maka Xn kurang C kurang dari delta. Ya, kurang dari delta. Nah, coba dipegang itu kata-kata dulu. Jika N lebih atau sama dengan K, maka Xn kurang C kurang dari delta. Oke. Nah, coba lihat di baris yang ini. Saya coba sudah bisa diperhatikan ya. Nah, di bagian bawah itu kan mengatakan apa? Sorry. Ya. Oh ya, yang di bagian atas, maaf. Ya. Kalau N-nya lebih dari K, maka Xn kurang C kurang dari delta toh. Xn kurang C. Jadi, kalau di bagian atas kita lihat jika X kurang C kurang dari delta, maka Fx kurang L kurang dari epsilon. Ya, terserah X-nya. Nah, berarti kalau begitu kita bisa maknai. Kalau Xn kurang C juga kurang dari delta, maka apa?
Ya, bukan lagi X. Nah, saya ulangi, jika XN kurang C kurang dari delta, maka tentu Fxn kurang L kurang dari epsilon. Ya, tetapi N-nya itu harus mulai dari K. Ya, jadi dengan demikian kita bisa katakan di sini, oh ya akibatnya karena Xn kurang dari C kurang dari delta, akibatnya nilai mutlak Fxn ini kalau dikurangi L juga kurang dari epsilon. Nah, kalimat yang ini kalau kita gabung, ini artinya epsilonnya tadi sudah sebarang ya. Berarti untuk setiap epsilon positif. Nah, sudah muncul K toh? Ada K elemen N. Ya, sedemikian sehingga. Nah, tinggal langsung kita ambil yang di bawah. Harga mutlak dari Fxn. Ya, ada. Nah, kalau dikurangi L, kurang dari epsilon. Apa artinya baris yang terakhir yang saya tulis? Artinya adalah Fxn konvergen ke L. Ya, selesai buktinya. Nah, Xn tadi apa, Pak? Ya kan Xn tadi diambil sebarang, ya, diambil sebarang. Yang penting konvergen ke L. Ya, ternyata kita sudah bisa buktikan bahwa barisan Fxn juga konvergen ke L. Maka terbuktilah kalimat yang kita sudah tulis di teorema. Coba kita lihat. Nah, ini. Nah ini nih. Nah, yang diketahui limit X menuju C, Fx sama dengan L. Kita mau buktikan bahwa untuk setiap Xn yang konvergen ke C, sudah kita ambil tadi, dan Xn tidak sama dengan C, nah berakibat Fxn konvergen ke L. Nah, kita sudah tunjukkan bahwa Fxn konvergen ke L. Nah, dan sebelumnya kita sudah mengambil barisan Xn konvergen ke C. Nah, berarti kita sudah membuktikan teorema ini dari kiri ke kanan, ya. Nah, yang di kiri itu diketahui, yaitu limit X menuju C, Fx sama dengan L, kemudian akan dibuktikan di sebelah kanan, untuk setiap Xn konvergen ke C, Xn tidak sama dengan C, berakibat Fxn konvergen ke L. Nah, kita sudah buktikan tadi ya di cakaran yang di sini. Oke. Nah, coba-coba kita tulis apa yang kita buat cakarannya di sini menjadi kalimat bukti ya. Oke. Saya coba-coba membuatnya di dalam kalimat yang lebih tertutur. Ya, oke. Coba ini kalau saya tadi kita tulis bukti, ya, apa tadi ya? Diketahui limit X menuju ya, limit X menuju C, Fx sama dengan L. Ya, kita tulis saja apa maknanya pakai epsilon. Untuk setiap epsilon positif, ada delta positif, sedemikian sehingga kalau 0 kurang dari X kurang C kurang dari delta, maka nah ini Fx kurang L kurang dari epsilon. Nah, sekarang akan dibuktikan ya. Nah, untuk akan dibuktikan. Misalnya akan dibuktikan jika diambil Xn konvergen ke C dan Xn tidak sama dengan C, kemudian kita ambil lagi dan epsilon positif sebarang, akan dibuktikan bahwa ada, jadi ini yang kita mau buktikan, ada
K elemen N sedemikian sehingga kalau N-nya lebih dari K, maka ini Fxn dikurangi L kurang dari epsilon. Bagaimana ya? Kita buat namanya ini persamaan atau kalimat pertama yang di atas. Nah, ya. Oke. Kemudian yang akan dibuktikan ini kalimat yang kedua. Ya. Sekarang apa yang dilakukan? Nah, dibuktikan. Nah, sekarang diambil. Jadi kita mulai dulu dengan mengambil. Coba lihat akan dibuktikan jika Xn konvergen ke C berarti kita ambil, misalnya diambil barisan Xn yang konvergen ke C. Tapi Xn tidak sama dengan C. Apalagi yang harus diambil? Oh, harus saya ambil epsilon. Karena akan dibuktikan nanti kalau saya mengambil epsilon, ada K elemen N, sehingga kalau N-nya besar K, maka Fxn kurang L kurang dari epsilon. Berarti yang kedua, saya ambil lagi epsilon positif sebarang. Ya, oke. Nah, sekarang epsilonnya kita sudah ambil sebarang. Apa yang kita mau lakukan terhadap epsilon sebarang yang sudah kita ambil? Oh, kita lihat di persamaan pertama. Kalau kita punya epsilon, apa yang muncul? Ada delta, toh? Ya, ada delta. Jadi, kalau kita sudah mengambil epsilon positif sebarang, menurut kalimat pertama, kan untuk setiap epsilon ada delta. Berarti kita bisa tulis menurut pertama. Katanya apa? Ada delta positif. Oh, lihat, ada delta positif sehingga apa? Oh, kalau 0 kurang dari X kurang C. Ya. Sehingga kalau 0 kurang dari X kurang C kurang dari delta, maka itu menurut persamaan pertama ya, maka nilai mutlak Fx dikurangi L ini kurang dari epsilon. Nah, itu menurut persamaan pertama. Nah, sekarang karena di persamaan kedua kita lihat kita sudah mengambil Xn yang konvergen ke C. Oh iya ya, karena kita sudah mengambil Xn konvergen ke C. Nah, kita tulis saja kalimatnya karena Xn konvergen ke C, toh? Ya, konvergen ke C. Maka untuk delta yang sudah kita peroleh tadi, untuk delta positif tersebut, ya, muncul K sehingga apa? Ada K elemen N sehingga, nah ini ingat Xn konvergen ke C, sehingga kalau N-nya sudah lebih dari K, maka apa ini? Xn kalau dikurangi C kurang dari delta. Jadi saya katakan karena Xn konvergen ke C, maka untuk delta yang sudah muncul tadi di persamaan pertama, kita mau pasangkan ke barisan. Jadi untuk delta yang ini saya mau pasang di sini gitu ya. Tetapi muncul K. Mengapa muncul K? Karena barisan Xn konvergen ke C. Ya, ingat Xn konvergen ke C artinya itu adalah untuk setiap apapun, misalnya delta atau epsilon, untuk setiap misalnya epsilon atau delta, ada bilangan asli K, sehingga kalau N-nya lebih dari K, maka Xn kurang C kurang dari delta. Kalau kita mengatakan untuk setiap delta. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah sampai di kalimat yang terakhir ini. Karena Xn konvergen ke C, maka untuk delta tersebut ada K elemen N, sehingga kalau N lebih dari K atau sama, maka Xn kurang C kurang dari delta. Nah sekarang menurut
persamaan kedua, ya, menurut mana ini? Oh, ini nih. Mana persamaan kedua? Persamaan kedua. Ya, oke. Nah, ini. Persamaan kedua mengatakan jika Xn konvergen ke C dan Xn konvergen tidak sama dengan C, maka ada K sehingga menurut persamaan yang kedua katanya kalau ada K sehingga N lebih dari K dan Xn kurang dari delta, maka Fxn kurang L juga kurang dari epsilon. Nah, coba kita tulis. Menurut kalimat yang kedua, jika ada K sehingga jika N lebih dari K, ini berakibat apa akibatnya di persamaan kedua? Berakibat Fxn kurang L. Ya, Fxn kurang L, kurang dari epsilon. Fxn dikurangi L kurang dari epsilon. Nah, kalimat-kalimat yang yang kita sudah susun di sini, yang ini itu menunjukkan apa? Menunjukkan coba kita baca. Karena Xn konvergen ke C, maka ada K. Sehingga kalau N lebih dari K, berakibat, kita ambil saja yang penting, Fxn kurang L kurang dari epsilon. Ya, jadi jika N konvergen ke C, maka ada bilangan asli K, sehingga kalau N lebih dari K, akibatnya adalah ya Fn kalau dikurangi L kurang dari epsilon. Nah, kita sudah menunjukkan kalimat kedua atau kalimat yang kita tulis terakhir ini, jadi jika Xn konvergen ke C, maka ada bilangan asli K sehingga kalau N lebih dari K berakibat Fxn kurang L kurang dari epsilon. Itu bisa diterjemahkan menjadi jika Xn konvergen ke C dan Xn tidak sama dengan C, maka Fxn juga konvergen ke L. Nah, itu. Jadi dari ruas kiri ke ruas kanan sudah kita buktikan. Ya, seperti itu ya. Ya, dengan demikian kita sudah bisa menyimpulkan, kalau berlaku limitnya sama dengan L, maka setiap saya mengambil barisan Xn yang konvergen ke C, maka pasti saya peroleh Fxn juga konvergen ke L gitu. Oke, kita sudah menunjukkan dari kiri ke kanan. Nah, sebelum menunjukkan dari kanan ke kiri, kita butuh pengertian dulu, ya, karena nanti kita akan buktikan kalimatnya itu dengan pembuktian kontradiksi, ya. Ya, mau kita buktikan apa ini? Oh iya, ini ya. Oke, kita mau buktikan secara kontradiksi. Ya, ini. Oke. Secara kontradiksi nanti kita buktikan. Nah, apa yang diketahui? Tentu yang diketahui adalah bagian yang kanan ini. Ya, bagian yang kanan mengatakan Xn konvergen C. Jika Xn konvergen ke C, Xn tidak sama dengan C, maka Fxn konvergen ke L. Nah, apa yang mau dibuktikan? Yang mau dibuktikan itu adalah limitnya X menuju C, Fx sama dengan L. Dari kanan ke kiri, hanya dengan kontradiksi. Kita bisa katakan, andaikan ya X menuju Fx
Andaikan ya limit X sama nanti harus tadi tentang padahal kita sudah kita akan bawa pengandaian tersebut. Aduh, saya keluar dari Zoom ini. Jelek jaringan tadi. Iya. Berarti Khusus dari surat benar. apa? Iya. Jaringan di rumah ini karena saya udah agak lihat gitu. Ya, mana ini? Kenapa ke situ? Kalau begitu tinggal ini bisa sudah dilihat ini ya? Belum? Yang coret-coretan? Sudah, Pak. Yang Sudah, terakhir Pak. itu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Tapi Berarti delay sih, Pak. Agak lambat pergerakannya. begitu. Ya, saya tidak tahu ini mau pakai apa lagi gitu. Karena tadi saya coba XL, justru XL downloadnya lemah sekali, uploadnya yang bagus. Nah ini yang IndiHome yang di rumah ini ya agak downloadnya agak sedikit, uploadnya juga ada sedikit. Makanya saya takutnya kalau pakai Excel mungkin ini mungkin lebih lambat ya. Oke, baik. Jadi kita akan membuktikan dari kanan ke kiri itu dengan mengandaikan limit fx itu nanti tidak sama dengan L, lalu kita temukan suatu kontradiksi atau bertentangan dengan kalimat sebelah kanan. Nah, kalau kita sudah menemukan ada pertentangan, berarti pengandaian kita tidak tepat. Ya. Jadi seharusnya limit fx itu sama dengan L. Oke, kita belajar dulu apa artinya limit fx tidak sama dengan L. Ya, coba. Oke. Ya. Apa artinya? Kita buat definisi dulu. Limit. Ini bisa dilihat ya? Bisa. Oke. Nah, apa maknanya ini? Limitnya fx tidak sama dengan L. Kita mau pakai nanti di pembuktian ya. Ingat, kalau limitnya sama dengan L kan berlaku untuk setiap epsilon ada delta. Ya, coba. Saya mau Anda membuat negasi dari kalimat ini gitu. Untuk setiap epsilon ada delta ya, positif sedemikian sehingga bla bla bla. Nah, gitu. Bagaimana membuat negasinya? Nah, jadi yang Anda tulis adalah negasi. Ya, negasinya. Tahu negasi? Tahu, Pak, tahu. Ya, belajar. Ingkaran. Ingkarannya ya. Lawannya. Ya, lawannya, ingkarannya, ya negasi itu lawannya, lawan kalimat. Contoh membuat lawan kalimat begini. Semua peserta di dalam Zoom ya makan siang, sudah makan siang. Negasinya? Beberapa peserta. Ya, ada atau beberapa peserta belum makan siang, betul? Nah, jadi belum, jadi sedemikian sehingganya harus dinegasikan juga. Ya, jadi kalau tertulis ini untuk setiap epsilon ada delta, kita negasikan berarti ada epsilon positif, ya sedemikian sehingga untuk setiap delta, begitu ya. Nah, dan berlaku, nah negasinya juga itu, jika X kurang C kurang dari delta, maka Fx kurang L kurang dari epsilon. Nah, oke, kita buat negasi. Berarti ini
yang ini artinya ada. Nah, ini, lucu ini karena epsilonnya dicari. Nah, bukan diambil sembarang ya, kan mengatakan ada epsilon positif sebarang. Sehingga, nah di kalimat yang sebelumnya kan ada delta, berarti sehingga untuk setiap delta positif. Ingat kata-katanya untuk setiap. Jadi deltanya harus diambil sembarang nanti. Nah ini berlaku. Nah, ingat yang mau dinegasikan kalimat. Kalimat yang mau dinegasikan adalah jika xn, apa itu? barisan xn. Jika x, bukan xn ya, x saja, Barisan. karena kan baru limit. Oh, iya. Jika x kurang c, jika x kurang c, dari delta, lebih dari 0, maka fx kurang L kurang dari epsilon. Nah, itu yang mau dinegasikan. Oh iya. Nah, jika saya ke Maros, ini kalimat ya, maka saya bawa oleh-oleh kalau pulang ke Makassar. Wah, tidak betul. Nah, tidak betul. Pernah kamu ke Maros, tapi pulang ke Makassar tidak bawa oleh-oleh. Ya toh? Itu negasinya. Jadi kalau kita membuat negasi, jika X kurang C kurang dari delta dan lebih dari 0, nilai mutlaknya, maka Fx kurang L, nilai mutlaknya kurang dari epsilon. Coba negasikan. Negasikan itu ingkar P dan ingkar Q. Berarti X kurang C, delta. Ya. X kurang C kurang dari delta itu dan tetapi boleh. Tapi dan Fx kurang L itu lebih atau sama dengan epsilon. Betul, tinggal sedikit. X kurang C itu bukan sembarang semua X yang kurang C kurang dari delta ya, tapi ada. Nah, jadi ini harus, kan pernah misalnya jika saya ke Maros, maka saya pulang bawa oleh-oleh. Oh, enggak betul. Pernah. Jadi ada suatu saat Anda ke Maros, tapi pulang tidak bawa oleh-oleh. Jadi kalau diterapkan di kalimat kita ini ada X ya yang kalau dikurangi dengan C nilai mutlaknya kurang dari delta, tetapi Fx tersebut kalau dikurangi dengan L malah lebih dari epsilon. Ya, jadi kita tulis di sini berlaku ada X ya. Nah, ada X. Ya X aja ya. Nah, hati-hati ya. Oh, ada X. Ada X dan X ini juga tetap kurang dari delta ya. Nah, ada X yang X kurang C-nya kurang delta, tetapi atau dan, nah ini Fx tersebut kalau dikurangi L malah lebih atau sama dengan epsilon. Ya. Katakanlah supaya kelihatan ada, epsilonnya saya kasih indeks 0, epsilon 0 ya. Nah, di sini juga epsilon 0. Ya, seperti itu. Nah, inilah kalimat negasinya ya. Ya, jadi kita coba-coba memperjelas ini, misalnya yang mudah sajalah. Nah, misalnya yang ini saja. Misalnya X menuju 1 ya. Kan limitnya harusnya 1 ya. Nah, limitnya 1 kan. Tapi kita bisa katakan limitnya bukan 2. Misalnya 2 di sini. Nah, limitnya bukan 2. Nah, jadi kita bisa katakan ya limit X menuju 1, X-nya itu Y sama dengan X ya. X ya. Tidak sama dengan 2. Nah, bagaimana membuktikannya? Menggunakan kata-kata ini. Nah, ada epsilon 0. Nah, bagaimana caranya dapat epsilon 0? Ya, padahal epsilon 0 itu mau diterapkan Fx kurang L lebih dari epsilon 0. Nah, L-nya di sini adalah 2. Oh, saya mau ambil epsilonnya yang ini setengah saja. Antara 1 dengan 2 saya ambil ke bawah setengah, berarti di sini ya. Oke. Ya.
2 ke atas, setengah juga. Nah, berarti epsilon nolnya saya ambil setengah. Ya, epsilon nol setengah. Ya, coba-coba kita lihat. Pertama, saya pilih epsilon nolnya sama dengan setengah. Nah, ya toh. Mengapa saya pilih setengah? Ya, berdasarkan gambar, saya sudah bisa buktikan. Nah, kalau epsilon nolnya setengah, ingat, limit itu yang kita butuhkan adalah nilai delta yang tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar, cukup di dekatnya 1 saja, ya. Misalnya deltanya berapakah ini supaya fx kurang 2? Kalau antara 1 dan 2 adalah 3/2, 3/2. Kalau berarti fx yang terlalu jauh dari 1 saya tidak mau ambil. Kira-kira berapa ini mulainya? Kalau saya ke bawah, berarti 1,5. Berarti juga ini, gambarnya kurang bagus. Ini juga 1,5. 1,5, iya. 1,5. Ya, 3/2 juga di sini ya. Wah, gambarnya tidak bagus. Kalau begitu deltanya, saya ambil paling besarnya, setengah juga. Ya, paling besarnya setengah. Ya, deltanya paling besar setengah, artinya kurang atau sama dengan setengah. Ya, oke, itu. Tapi nanti delta di sini bergerak-gerak kan, terserah nilainya. Yang penting kurang dari setengah. Ya, kan untuk setiap delta. Oke. Nah, apakah betul? Nah, kita sudah pilih. Apa betul epsilon 0 1/2 itu tepat dan deltanya bisa kita ambil sembarang, yang penting berada antara 0 dan 1/2. Ini betul kalimat di bawah ini. X ada epsilon. Oke, X0 yang mana? Okay. Kalau deltanya adalah 1/2. Ya, kan untuk setiap delta ya. Kita coba-coba. Kalau deltanya 1/2, X delta yang Anda ambil berapa? Tetapi X delta ini, ya, X delta ini kan limitnya menuju 1 ya. Kalau dikurangi 1, tetap kurang dari 1/2. Deltanya 1/2 tadi ya. Tetapi Fx kurang L, ingat L-nya 2. Fx-nya itu tetapi Fx-nya itu X ya. Fx-nya X ya. Ya, Fx-nya X. X kalau dikurangi 2, ini lebih dari epsilon 0. Nah, 1/2. Nah, oke. Kira-kira X delta yang mana yang kita ambil? Kan untuk setiap delta ada X delta. X delta itu kalau dikurangi 1 tetap kurang dari 1/2, tetapi kalau Fx kurang 2, Fx-nya di sini adalah X. X kurang 2 lebih dari epsilon 0. Epsilon 0-nya sudah ditentukan tadi 1/2. Kira-kira berapa? 3/2, Pak. Itu kalau 3/2, dia keluar di luarnya. Ya, kan 3/2. Coba kalau X deltanya 3/2, benar enggak ini? Tidak karena sama 3/2 kurang antara 1 dengan 3/2. Coba ambil tengah-tengahnya saja. 1/4 ya. Iya. 1/4 itu berapa 5/4. kalau 5/4? Ya, saya ambil 5/4. Toh? Nah, betul toh? 5/4 kurang 1 kurang 1/2, tetapi 5/4 X-nya ya, X delta di sini. 5/4 dikurangi 2 lebih dari 1/2 toh? Ya, misalnya ini kan eksplorasi saja. Kalau saya masuk lagi, misalnya X deltanya 1/4. Mengapa delta? Tulis deltanya, ya. Deltanya 1/4. Kan untuk setiap delta. Ya. Nah, Anda pilih X delta yang mana? X delta. Ya, berarti kan 1 ke kanan dari 1 itu 1/4 jauhnya. Ambil saja antara 1 dan 1/4 tengah-tengahnya. 1/6, 7/6. 1/6. Oke, boleh.
Boleh. Tapi kalau kita mau pola, tadi bagus ya. S deltanya tadi kita pilih 5/4 atau 1/4 kalau deltanya 1/2. Berarti kalau deltanya 1/4, kita ambil X deltanya setengahnya antara 1 dan 1/4. Berapa itu? Kita hanya mau buat pola ini. 1/8. Berapa kalau 1/8? 9/8. 9/8. 9/8. Nah, ini juga memenuhi ya. Ya, ini juga tetap memenuhi. Maksudnya dicek saja di atas. Apa betul 9/8 kalau dikurangi 1 kurang dari 1/2, tetapi 9/8 kalau dikurang 2 nilai mutlaknya lebih dari 1/2 toh? Ya. Nah, sekarang kalau deltanya sebarang, ya deltanya sebarang, ya, toh? Maka yang Anda pilih X delta itu berapa? Tengahnya tadi, tengahnya antara 1 dan 1 ditambah delta. Berapa tengahnya? Nah, ini kan misalnya 1, ini ke sini delta. Berapa tengahnya di sini? Ini kan delta, sorry. Salah tulis saya. Bukan delta di sini, tetapi 1 tambah delta. Ya, 1 tambah delta. Berapa tengahnya? Delta tambah 2/2. Delta tambah 2/2. 2/2. Atau 1 tambah ditambah delta per 2 ya? Iya, 1 tambah delta per 2. Delta per 2. Nah, kita cek. Betulkah 1 tambah delta per 2 ini 0 kurang dari X delta itu 1 tambah delta per 2 kalau dikurang 1, betulkah kurang dari 1/2? Nah, delta per 2 kurang dari 1/2. Iya, kan deltanya kita ambil kurang dari 1/2 toh, jadi delta per 2 berarti kan kurang dari 1/4, berarti betul. Nah, sekarang satu lagi yang dipilih. Apakah betul X delta ini X delta kalau saya kurangi 2 lebih dari epsilon 0, epsilon 0. Nah, coba kita lihat. X deltanya berapa itu? 1 tambah delta per 2. Tambah dikurangi 2. Ini berapa ini? 2. Nah, berarti delta per 2 kurang 2 ya. Delta per 2 kurang 1. Tapi deltanya kan kecil. Jadi bisa dibalik ya. Iya. 1 berarti 1 kurang delta per 2. 1 kurang delta per 2. Betulkah 1 kurang delta per 2 lebih besar dari epsilon? Berapa epsilon 0? 1/2. 1/2 iya. 1/2? Betul? Betul, Pak. Mengapa? Iya. Karena kan itu deltanya paling besar 1/2 toh? Iya. Deltanya kan paling besar 1/2, berarti 1 kurang delta per 2. Ya paling besarnya 1/4, 3/4. 3/4. Jadi paling ya tentu 3/4 itu lebih dari 2. Nah, ini kan cakaran ya. Berarti kalau kita mau buktikan bahwa kita mulai dari membuat kalimat bukti ya dari cakaran, mudah-mudahan masih ingat. Nah, kita mau katakan limit X menuju 1 X ya tidak sama dengan 2. Apa yang kita katakan? Nah, kan epsilon 0-nya diambil dulu toh. Karena dipilih, kita tulis dipilih epsilon 0 itu sama dengan berapa tadi? 1/2 ya. Dan delta kita ambil delta kurang dari 1/2 juga. Maka betulkah ini? Maka untuk setiap delta, X deltanya apa kita tadi? Dipilih, kan ada ya, ada X delta ya. Waduh. Nah, kita ke sebelah. Nah, ini kalimat. Ya. Saya ulangi lah. Kita ulangi. Mengapa ini tidak mau melebar? Ya. Oke.
Ya, oke, kita tulis lagi ulang. Limit X menuju 1X tidak sama dengan 2. Nah, kita mulai dulu. Dipilih epsilon 0 sama dengan 1/2 dan delta paling ini. Ya, oke. Nah, kalimatnya tadi yang mau dibuktikan ada epsilon 0 sehingga untuk setiap delta ada X delta. Ya, tetapi X delta itu kalau dikurangi 1, nilai mutlaknya tetap kurang dari berapa? Kurang dari delta, tetapi nilai mutlak X kalau dikurangi 2 lebih dari epsilon 0. Epsilon 0-nya 1/2. Oke. Untuk setiap delta ya, positif, dipilih Epsilon. Ingat dari Cakarang, X delta. Berapa X deltanya tadi? 1/2. Ingat, 1 ditambah 1 di tambah delta per 2. Nah, ini kan berlaku. Nah, kita harus tulis berlaku tidak 0 kurang dari X delta kalau dikurangi 1 ya. Ini kurang dari mana ini? Delta. Benar enggak? Ya, atau begini kita tulis, yaitu apa ini? 0 kurang X deltanya itu 1 tambah delta per 2, 1 tambah delta per 2 dikurangi 1. Ini kan sama dengan berapa ini? Delta per 2 ya? Nah, ini kurang dari delta toh? Nah, jadi kita cek. Dan atau tetapi boleh, dan apa itu lagi? Fx kurang L lebih dari epsilon 0. Nah, Fx ini kan X. X dikurang X kurang 2. Kurang 2 harus lebih dari epsilon 0. Lebih dari epsilon 0. Ini coba kita X delta ya, sorry. X deltanya kan 1 ditambah berapa ini delta per 2, kita mau kurangi 2. Betul kan nanti ini lebih dari epsilon 0. Berarti ini kalau diperbaiki bentuknya, ini sama saja dengan 1 kurang delta per 2 ya. Ya, saya ambil supaya positif. Oh, bisa keluar, bisa tidak pakai tanda mutlak. 1 kurang delta per 2. 1 kurang delta. Apakah betul lebih dari epsilon 0 1/2 ya? 1/2. Betul. Iya. Karena tinggi itu karena apa? Karena deltanya kan kurang dari 1/2 nilai maksimalnya 3/4. Ya. Nah, jadi bagaimana mengatakannya? Dan ini berarti lebih dari epsilon 0. Ya, 1/2 kan bukan lebih dari ya, tapi sama dengan saja. Kan ya, sama dengan. Nah, berarti kan X delta dikurang 2 lebih dari, ini tanda, itu, lebih dari epsilon 0. Ya sudah selesai. Ya berarti kita sudah bisa katakan berdasarkan uraian di atas, waduh, di atas, ini tangan saya suka kena ini. Limit X menuju 1X tidak sama dengan 2. Nah, ini prosedur. Jadi kita ambil limit yang mudah ya. Nah, begitu langkah-langkahnya untuk menunjukkan limitnya tidak sama dengan suatu bilangan. Ya. Oke. Ya, sekarang kita coba-coba buktikan dari kanan ke kiri. Jadi kan sudah tahu kalau limit X itu tidak sama dengan L, ya. Ya, coba. Apa yang mau kita buktikan ini? Diketahui yang di sebelah kanan, ya, diketahui yang sebelah kanan. Oke. Oke. Oh ini ya, di sebelah kanan itu yang diketahui Xn konvergen ke C, Xn tidak sama dengan C, berlaku Fxn konvergen ke L. Nah, kita mau andaikan limit Fx untuk X menuju C tidak sama dengan L. Iya.
Apa yang terjadi kontradiksinya? Oke. Oh, ini kita belum kerja-kerja soal, tapi sudah mau hujan lagi. Oke. Diketahui untuk setiap xn konvergen ke C, xn tidak sama dengan C, ini berlaku. Ya, ini tanda panahnya bukan 1 ya, tapi 2 garis sejajar. Itu artinya jika maka fxn konvergen, nah kalau konvergen satu panah saja, fxn konvergen, ya akan dibuktikan limit x menuju C, fx sama dengan L. Oke. Andaikan limit x menuju C, fx tidak sama dengan L. Apa tadi lagi kalau andaikan limitnya tidak sama dengan L? Berarti dapat epsilon. Ya, berarti ada epsilon 0 lebih dari 0, ada ya. Sehingga untuk setiap delta positif ada X delta. Nah, X delta ini tetap kalau dikurangi dengan C kurang dari delta, tetapi Fx delta kalau dikurangi L lebih dari atau sama epsilon 0. Wah, gitu. Oke, kira-kira di mana kontradiksinya? Ya, kira-kira di mana kontradiksinya? Tadi ini, tapi kan yang diketahui itu xn konvergen ke C ya? Ya, xn konvergen ke C. Dan xn tidak sama dengan C berakibat fxn konvergen ke L. Coba kita lihat di mana kontradiksinya. Ada epsilon 0 sehingga untuk setiap delta ada x delta. Kata ada x delta ini. Ada x delta itu konvergen ke C, konvergen ke C, tetapi fx delta kurang L lebih dari epsilon 0. Nah, ini dulu. Nah, kita sudah temukan ada X delta. X delta karena berlaku untuk setiap ya. Ya, untuk setiap. Nah, kalau misalnya deltanya itu adalah deltanya adalah 1/n. Ya, misalnya. Kan untuk setiap sudah berlaku untuk setiap. Nah, sekarang kan kalau sudah berlaku untuk setiap, maka kalau kita pilih deltanya 1, 1/2, 1/3 itu juga sudah berlaku. Ya, jadi untuk delta sama dengan 1/n, 1/n ya. Ya. Nah, kita memiliki barisan. Ada ya, barisan xn ya, xn. Mana nih ada barisan xn. Nah, sehingga ini xn dikurangi C kurang dari delta. Sehingga mana tadi? Sehingga xn dikurangi C. Jadi harga mutlak. Deltanya saya ganti 1/n ya. Jadi indeksnya bukan lagi delta tapi xn. Bukan x 1/n ya. Ya, nama penamaan saja. Xn kalau dikurangi C kurang dari 1/n ya. Ya, berarti apa? Berarti ini menunjukkan jadi kita dapat apa? Barisan xn konvergen ke C itu? Ya, mengapa? Kan xn kurang C kurang 1/n. Jadi maksudnya begini. X1 dikurangi C kurang dari 1. X2 kalau dikurangi C kurang dari 1/2. X3 kurang C kurang dari 1/3. Makin lama, XN itu makin dekat dengan C. Artinya apa? Kita bisa katakan bahwa XN kalau dikurang XN itu konvergen ke C. Ya.
xn itu makin dekat dengan 1. Artinya ke C. Nah, sekarang karena yang diketahui, sesuai yang diketahui, xn konvergen ke C berakibat apa? Berakibat ini. Nah, menurut yang diketahui, kalau xn konvergen ke C dan xn tidak sama dengan C, maka fxn konvergen ke L. Jadi, sesuai yang diketahui. Apa akibatnya? Diketahui. Berarti apa? fxn mendekati L. Juga konvergen ke L. Ya. fxn konvergen ke L. Nah, sekarang kalau oke. Ya, nah sekarang kalau fxn konvergen ke L, berarti apa itu? Kalau fxn konvergen ke L, berarti apa ini? Berarti mana? Apakah epsilon kita sudah ambil? Belum ya. Berarti untuk setiap epsilon positif seperti tadi, ini akibat dari ini ya. Ada K elemen N kan konvergen ya. Sedemikian sehingga kalau N-nya lebih dari K berakibat fxn kalau dikurangi L kurang dari epsilon. Ya, atau fx1 kurang L kurang dari epsilon. fx2 kurang L kurang dari epsilon. Ya. Atau dengan kata lain ada X ya, ada X ya, bukan sehingga fx kalau dikurangi L ini kurang dari epsilon. Kata ada X ini karena kan fx1 kurang L kurang dari epsilon. N-nya mulai K ya. Kalau K-nya 20 berarti fx20 dikurang L kurang dari epsilon. fx21 kurang L kurang dari epsilon. fx1000 kurang L kurang dari epsilon. Berarti ada X sehingga fx kurang L kurang dari epsilon. Ya. Nah, coba dilihat di mana pertentangannya. Ya, di mana pertentangannya? Epsilonnya lebih dari 0. Lebih apa? Lebih dari epsilon itu. Coba lihat. Ini bertentangan dengan kata ada X delta. Toh? Nah, toh? Sehingga X delta kurang C kurang dari delta, tetapi fx delta kurang L malah lebih dari epsilon 0. Jadi kalau ini adalah pernyataan kalimat yang pertama, kata satu ya, pada satu. Nah, kita bisa tulis bahwa hal ini bertentangan dengan apa ini? Apa ini? Akibat dari pengandaian. Bertentangan dengan akibat dari pengandaian ya. Akibatnya ya, bukan pengandaiannya, akibat dari pengandaian. Ya, gitu. Nah, kalau bertentangan dengan akibat dari pengandaian, berarti pengandaian salah. Ya, pengandaian salah. Ya, kalau pengandaiannya salah, berarti yang benar, apakah tadi yang kita andaikan? Ya, pengandaiannya apa? Tidak sama dengan L. Ini, andaikan limitnya tidak sama dengan L, berarti yang benar adalah limit X mendekati C. X menuju C. X sama dengan L. Fx ini harus sama dengan L. Ya, sudah selesai itu. Iya, seperti itu ya. Ya. Jadi dari teorema yang sudah kita buktikan ini kan kita
sebelum membuktikan kita mengurai, membuat cakaran, lalu dari cakaran kita usahakan tuangkan di dalam tulisan alur-alur pemikiran kita menjadi suatu bukti atau penjelasan. Nah, ini yang saya harapkan untuk saudara-saudara semua ya, bahwa sebelum membuktikan, buatlah uraian dalam bentuk cakaran. Kemudian dari situ ikuti definisi untuk memformulasikan buktinya, untuk bukti atau apa yang diminta. Jadi seperti itu ya. Nanti mudah-mudahan nanti ini videonya kan nanti saya upload ke YouTube. Anda buat nanti kemudian saya kirimkan supaya bisa dilihat, dinonton untuk berulang-ulang ya. Baik. Alurnya. Jadi alur berpikirnya yang saya inginkan ya. Jadi apapun soal yang Anda kerjakan, yang penting adalah alur pikir itu yang benar. Nah, kalau persoalan salah tulis atau apa ya biasa manusiawi saja. Tapi jangan alur ya. Oke. Nanti di sela-sela mungkin saya buat juga di sebelumnya, misalnya teorema-teorema limit ya. Karena belajarnya kita ini kan kalau dari sisi waktu itu sangat terbatas ya. Tapi saya berusaha menyajikan beberapa video supaya Anda semua bisa memahami ya beberapa jalur-jalur pemikiran ya. Tetapi tetap diawali dengan coret-coretan dulu. Iya. Oke. Ya, oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan kita. Nanti videonya ini saya unggah di YouTube ya. Kemudian mungkin apa yang saya jelaskan bisa diputar ulang kembali supaya bisa lebih berimprovisasi ya untuk mempelajari analisis real. Tujuannya sebenarnya lebih dari analisis real adalah berpikir secara detail dan sistematis. Ya, berpikir secara detail dan sistematis. Saya kira pemikiran seperti ini meskipun ini bukanlah pemikiran untuk mengembangkan wawasan, tetapi lebih kepada berpikir kritis ya, berpikir kritis. Ya, jadi kalau Anda sudah punya beberapa cara, itu berkembang lagi menjadi berpikir kreatif. Ya, misalnya ada satu soal, ada satu teorema, Anda bisa buktikan dengan berbagai sudut pandang. Itu Anda sudah kreatif namanya. Tapi untuk sementara apa yang kita sajikan ini melatih kemampuan berpikir kritis Anda. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti videonya akan saya unggah ke YouTube dan akan saya bagikan di grup WhatsApp kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keluar dari. Oh, saya harus dulu ya. Jangan langsung keluar.